Ya udah, Enggak, mana kamu yang pilih? jelas Tuhan ini yang pernah mukamu tua ini dan layu nih, pernah yang jelas kecil? itu mukamu. Ini layu. Iya, nggak apa-apa, muka aku layu. Nah sekarang aku tanya, kalau Tuhan muka layu, kamu terima nggak? Enggak, muka kau yang layu. Enggak, muka kau yang layu. Oh ya udah, berarti kamu menerima ya Tuhan muka layu ya lah. Terus kenapa muka gua layu diejek? Muka kau yang layu. Lu terima. Tuhan kamu Mata nih dalam besar. nih. Tuhan buruk rupa. Nih. Udah gitu Jangan buta huruf nangis. lagi. Ketawa tapi air mata yang keluar. Buta huruf lagi. Daripada Nabi udah belajar tapi goblok gimana? Daripada Tuhan yang udah belajar tapi goblok gimana? Nggak tahu Buta. musim pohon ara gimana pilih? Ada Nabi buta huruf tapi pintar daripada Udah buta, Tuhan yang udah belajar tapi buta nggak tahu huruf. pohon ara. Udah buta hurufnya Ya, prank pilih mana? Muhammad. Yaudah aku tanya. Mana yang kamu pilih? Orang buta huruf tapi pintar atau orang yang udah pernah belajar dan Tuhan tapi nggak tahu musim pohon ara? Terima muka Tuhan jadi Mantap, mana Muhammad. buktinya? Mana buktinya? Loh, sekarang mana buktinya si Olo ada juga? Ada nggak si Olo? Mana buktinya? Kan kau Allah tanya klaim. seperti Tuhan Bapak. Mana si Olo? Mana buktinya si Olo? Dek, gini loh dek. Kalau kamu mau membuktikan keberadaan Tuhan, tidak ada ceritanya Tuhan dalam perjanjian lama yaitu Bapa itu datang-datang nyamar-nyamar jadi orang nggak ada dek. Yang Tuhannya nyamar itu cuma Tuhan kamu dek. Kita beda kelas. Tuhan kami nggak butuh nyamar dan cosplay. Nah sekarang saya tanya sama kamu, pilih mana? Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Dah, Mika handle dulu. termute. Tante Ya, Mika, Mika handle. assalamualaikum tanteku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tantiku kelihatannya hari ini segar bugar. Masih itu menjadi nginjili para jemaah yang itu, yang gerejanya mau rubuh itu. Masih. Ya, Uni, Rifa, Bang Nandar, dan Tante Mika, mohon maaf, saya ingin menyampaikan ini aja lah. Semoga penjenengan semua selalu istiqomah dalam menyampaikan Amin. kebenaran, diberikan rahmat kesehatan, panjang umur yang barokah. Usul saya uniku yang manis sedunia, ya jujur lagi untuk kedua ini. Uni jangan lagi PK-PK sama si RK itu Uni, nanti Uni turun derajatnya. Jadi enggak sepadan Uni, enggak ada ilmu itu RK Uni. Jadi saya karena saking sayangnya Uni, mohon maaf saya hanya masukkan saja. Jadi kayak apa itu mata pisau tumpul itu juga jangan Uni. Orang-orang kayak gitu enggak. Jangan dipanggil mata pisau, namanya Robert Lele, Robert William Raja namanya. Nah ini Bang Nandar biasanya dia membisu, sekarang terbuka setelah saya. Robert Lele. Ya.
Jadi itu aja, Uni selalu istiqomah sehat, panjang umur yang barokah. Dan selanjutnya semoga rencana besar kita bisa terlaksana. Ini teman-teman mau menyiapkan ayam walaupun kecil-kecilan untuk si itu pemakan takjil sama si Taib Udin itu bisa dipulangkan oleh Bunda Amrik yang sesuai dengan rencana. Ya gitu aja. Sebelum turun saya kangen sama bundanya keledai dari Tante Mika. Tolong Tante. Kemudian saya ya baru setelah itu saya turun. Itu aja. Saudara dan saudariku, semoga selalu sehat walafiat. Itu aja. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tito. Ya, semoga Pak Tito juga sehat-sehat selalu. Bahwa kita juga bergembira, ternyata di negara Eropa sana gereja udah banyak beralih fungsi jadi masjid. Orang-orang berbondong-bondong meninggalkan kekristenan. Jangan, aku lucu. Kenapa kok malah senang? Harusnya kita sedih tahu. Karena kalau seandainya banyak yang mualaf kan kita nggak punya lawan debat lagi. Kalaupun ada nanti aku nggak bisa konten lagi lah. Yang kau doakan mereka semua pindah ke agama Islam lah. Biar aja lah. Kalau ada yang kafir kan kita bisa berdakwah kepada mereka. Ada aja si Mika ini loh. Jangan semuanya jadi Islam. Kan ada Apalagi nggak seru loh kalau nggak ada mereka loh. Malam minggu besok ada juga tuh satu keluarga Uni. Ya Allah, atau gimana itu ya? Larang aja kalau dulu ya. kalau mereka semuanya oten, kita mau sama siapa lagi kita berdakwah? Justru dengan tahu nggak, dunia ini nggak lengkap kalau nggak ada tai, nggak ada hama. Kalau mereka nggak ada, kita sedih loh. Aku sedih kalau mereka nggak ada loh. Harusnya ada mereka. Karena kita tidak akan melihat kebenaran kalau tidak ada kejahatan. Tidak bisa melihat kebaikan kalau tidak ada keburukan. Biarkan mereka ada terus. Supaya kita bisa membandingkan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Tapi gimana menurut Uni pernyataan dari Rudi Yohanes sama Mel Atok bahwa kalau Kristen mayoritas Indonesia bahaya, itu gimana tanggapan Uni itu? Ya memang itu secara sejarah terbukti. Teman-teman kita umat Kristiani kan nggak dalam sejarah. Diam dulu lah. Nanti menghujatnya, sabar setelah ini. Jangan kejar. Jadi kata Rudi Yohanes itu tuh memang sejalan dengan kenyataan. Iya nggak apa-apa. Dah gantian ya. Nah, jadi teman-teman ya. Kalau Rudi Yohanes mengatakan kalau umat Kristen itu menjadi mayoritas negara berbahaya, sebenarnya mungkin Rudi Yohanes itu bicara by experience. Dia sendiri yang berbeda menyerang si Kudus TV, tapi dia diancam oleh rata-rata umat Oten. Artinya Rudi Sulwak Labu sudah mulai merasakan kejahatan umat Oten yang sudah terdogma dengan keyakinannya yang tidak peduli benar dan salah, tapi mengatakan bahwa pokoknya si ini benar. Nah, dan paling parahnya lagi, aku yang pakai toga, mereka yang kejang-kejang di bawah. Mereka yang ngamuk-ngamuk. Nah inilah teman-teman. Tadi mana diturunkan ya? Ada. Kenapa? Tadi mana diturunkan ya? Enggak ada. Oh, dia turun sendiri. Nah jadi tadi mereka bilang hayalan saja. Padahal yang dikatakan mitologi itu Yesus oleh para skolar loh. Kenapa Nabi Muhammad? Nggak, aku bingung deh, kalian tuh ngatain kami hayalan tuh atas dasar apa? Agama Islam dikatakan hayalan apa? Yang menghayal itu Paulus, karena menurut beberapa situs dia epilepsi. Yang kedua, yang menyampaikan dongeng juga Paulus, karena ada datanya yang disampaikannya dongeng. Kemudian dalam kitab Perjanjian Lama itu semuanya rata-rata penulis tidak tahu dan tidak jelas. Terus kalian mengaku diselamatkan oleh Yesus, itu juga berupa hayalan. Kenapa? Ya, emang ada Yesus mengatakan kalian masuk surga? Nggak ada. Tidak ada pernah Yesus berkata Kristen masuk surga. Berarti kalian mengaku masuk surga tuh ya hayalan saja kalian itu. Lah, Halo Mukalayu. disalahin gitu. Woi Mukalayu. Iya, Kalian Dewa. itu kan mudah-mudahan. Ya Nadewa. Mudah-mudahan. Ya, Mudah-mudahan karena kami memang bukan Tuhan. Anak teh daripada muka Tuhanmu yang layu. Enggak. Iya, daripada Baik, Tuhan muka yang layu. layu mendingan muka aku yang layu.
Gini loh. Muka Tuhanmu yang layu digantung lo dijemur. Nenek Coba aku tanya, Layu, woi. aku tanya Oten. Itu Anak orang Tios. tua ente si Anak Tios, Mika, aku mau orang tanya. tua ente si Mika. Ya, Tua. coba aku tanya, mana kamu pilih, manusia bermuka layu atau Tuhan bermuka layu? Muka kau layu itu kelihatan. Mau kutunjukkan muka Tuhanmu nih ntar. Saya tanya, mana yang kamu lebih Si pilih? Mika tua. Muka Tuhan yang layu atau ya udah Enggak, mana kamu yang pilih? jelas Tuhan ini yang muka pernah kamu tua ini dan layu nih, pernah yang jelas kecil? itu mukamu. Kamu ini layu. Iya, nggak apa-apa, muka aku layu. Nah sekarang aku tanya, kalau Tuhan muka layu kamu terima nggak? Enggak, muka kau yang layu. Muka kau yang layu. Oh ya udah, berarti kamu menerima ya Tuhan muka layu ya lah. Terus kenapa muka gua layu bebek? Muka kau yang layu. Lu terima? Ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan yang layu gimana? Nggak apa-apa. Oh, nabimu matanya besar. Oh, nabimu matanya besar. Mana ada mata Nabi aku besar? Nabi aku ganteng, makanya banyak istri. Yang jelek mukanya itu Tuhan kan? Mata besar. Nih, Tuhan berupa. Nih, Udah gitu jangan buta huruf nangis. lagi. Ketawa tapi air mata yang keluar. Buta huruf lagi. Daripada Nabi udah belajar tapi goblok gimana? Daripada Tuhan yang udah belajar tapi goblok gimana? Nggak tahu Buta. musim pohon ara gimana pilih? Ada Nabi buta huruf tapi pintar daripada Udah buta, Tuhan yang udah belajar buta tapi nggak tahu huruf. pohon ara. Udah buta huruf, Iya, ngepreng pilih mana? Muhammad. Yaudah aku tanya. Mana yang kamu pilih? Orang buta huruf tapi pintar atau orang yang udah pernah belajar dan Tuhan tapi nggak tahu musim pohon ara? Mana yang layu ini? Ah, atau gini nih. Kalian Mana yang layu ini? Mana yang layu ini ya? buta lagi. Tawa, Mika, kita kita nggak ngejek, kita nggak ngejek. Mika, kita tidak boleh ngejek, kita hanya membagikan data. Mika dengar ya Mika, ini kan wajah Yesus menurut para ahli dan ini memenuhi nubuatan ini loh Mika. Ini nubuatannya ya. Kita nggak boleh ngejek, kita nggak usah ketawa. Biar aja mereka yang mengejek kita. Yesaya pasal 52 nomor 14. Seperti banyak orang yang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Nah, ini data, Dek. Sekarang aku tanya sama kamu pilih mana? Pilih muka orang yang buruk atau pilih muka Tuhan yang buruk? Ayo, Dek. Anak Teos. Udah jelas muka kau layu tuh. Udah jelas muka kau layu tuh. Iya, muka aku layu. Udahlah, nggak apa-apa. Kalau kamu yang bilang muka aku layu, nggak apa-apa. Dikatain jelek sama orang jelek, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau seandainya muka Tuhan yang jelek, kamu terima nggak? Terima. Tuhan Nah, saya terus kalau ganteng. kamu terima muka Tuhan jelek, Mata kenapa Mana kamu buktinya? jelek? Mana buktinya? Loh, sekarang mana buktinya si Olo ada juga? Ada nggak si Olo? Mana buktinya? Kan kau Allah kita klaim. seperti Tuhan Bapak. Mana si Olo? Mana buktinya si Olo? Dek, gini loh Dek. Kalau kamu mau membuktikan keberadaan Tuhan, tidak ada ceritanya Tuhan dalam perjanjian lama yaitu Bapa itu datang-datang nyamar-nyamar jadi orang nggak ada Dek. Yang Tuhan yang nyamar itu cuma Tuhan kamu Dek. Kita beda kelas. Tuhan kami nggak butuh nyamar dan cosplay. Nah sekarang saya tanya sama kamu, pilih mana? Tuhan Muka kau kan orang layu batu. atau muka Tuhan Tuhan yang kau kan berupa? Yang batu itu Yesus Dek nih. Udah jelas Yesus adalah muka batu layu. nih. Iya nggak apa-apa, aku layu. Iya aku layu. Nih. Layu pun pakai toga bilang nih. Kau aja tamat SMA enggak? Nih, kita tengok nih. Yesus adalah batu. Ayo, Yesus adalah batu. Coba, gimana nih ceritanya? Ayolah. Yesus adalah batu. Rifa, Nah, Rifa, muka layu. Muka layu. Kamu kan bilang udah Muka layu. ya, oke muka aku layu. Rifa. Ya, muka aku layu. Sekarang aku tanya, muka Tuhan jelek Iya, gimana? Kamu Rifa. terima nggak kalau muka Tuhan jelek? Rifa, muka layu. Bener nggak cium batu tuh bisa menghapus dosa? Ya, mencium batu, mencium suami, mencium anak bisa menghapus dosa kalau diniatkan mencium karena bara Allah. api. Karena amalan Di soleh. mana Ya, ayatnya di sama- Al-Quran? Yesaya pasal 6 ayat 6. Yesaya mencium batu. Di mana ayatnya di Al-Quran cium batu? Nggak ada di Al-Quran, itu kan hadis bukan kewajiban. Nah, berarti itu ngarang. Kok ngarang, kan hadis bukan kewajiban. Saya tanya sama Batu, kamu, mana mana bisa kamu batu pilih? bisa menghapus dosa? Tuhan Dong, buruk no. rupa atau manusia sebentar yang buruk rupa? Sekarang lebih berkuasa. Saya tanya si sekali, batu, lebih si berkuasa Allah. saya lah daripada Tuhanmu. Coba saya buktikan ya. Saya lebih berkuasa daripada berkuasa Tuhanmu. Coba batu kamu atau minta si sama Allah? Tuhanmu Si supaya Allah. tetap ada di sini. Saya lebih berkuasa daripada Yesus. Lebih Tuh, saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Loh, gimana dong? Coba kamu minta sama Tuhanmu supaya naik ke sini. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Gimana coba? Lah, sekarang aku tanya, kalian pilih mana? Muka orang buruk atau Tuhan yang buruk rupa? Ayo pilih mana, ayo.
Kenapa sih kalian tuh nggak pernah konsisten dengan pilihan hidup kalian sih? Kalian memilih Tuhan kalian itu kalian memilih untuk merendahkan orang kalau mukanya layu jelek. Lalu saya tanya, bagaimana kalau muka Tuhan yang layu? Kalian nggak bisa tahu nggak, jawab. Uni? Ya. Tahu nggak Uni? Ya. Mereka mengatakan Tuhan mereka ganteng, tapi nggak tahu buktinya. Punya istri enggak. Tapi kalau kita, walaupun kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, kita tahu dengan ketampanan beliau bahwa beliau banyak disukai perempuan, ya kan? Nah ini ada Tuhan, bukti akuratnya nggak ada. Tahu nggak bukti Nabi kita ganteng? Ada perempuan yang mau memberikan dirinya kepada Nabi kita. Nah, 2M nggak cair. ya kenapa lu ngurusin duit orang? Lu punya duit emang? Kemarin keluar paling seneng 2M. Siapa yang keluar siapa? Hah? Lu kenapa? Kamu lah muka layu. Saya. Ini apa sih nih orang? Lu kenapa? Lu nggak punya uang? Bilang dong. Minta sama minta sama Tuhan lu lah. Jangan mentang-mentang Tuhan lu miskin dulu hidupnya, terus lu kayak denger duit 2M itu kayak gimana gitu. Kenapa sih kalian anak-anak dewa bisa nggak sih naik ke atas itu normal gitu jadi anak orang? Jangan nampak kali lah anak teosnya. Oke teman-teman ya, kalian itu kan memilih menghina pribadi orang. Ya udah aku terima. Berarti bagi kalian perempuan, laki-laki yang mukanya jelek berarti hina kan gitu dong. Proposisinya kan gitu tuh. Sekarang saya tanya balik, bagaimana pendapat kalian kalau Tuhan mukanya jelek? Gimana menurut kalian? Itu aja kok pertanyaanku. Nah gitu loh. Kenapa sih teman-teman Oten nih? Nah satu lagi nih. Kalau nabi aku disukai banyak perempuan, mana lebih mulia? Seorang laki-laki disukai perempuan atau seorang laki-laki yang tidak disukai perempuan tapi temenan sama pesundal? Mana lebih mulia? Seorang laki-laki yang menafkahi istri-istrinya dan dicintai sama istri-istrinya daripada seorang laki-laki yang tidak pernah menafkahi siapa-siapa dan temennya adalah pesundal. Ayo pilih. Pilih mana? Ayo pilih. Ayo pilih atuh. Gimana sih anak-anak Bunda Gembala ini? Saya cuma memberikan kalian tawaran. Kalian kan mengatakan Nabi Muhammad itu nikah istrinya banyak lah. Iya, karena dia itu disukai sama perempuan-perempuan karena tampan. Mana saya tanya sama kalian, mana yang lebih mulia? Laki-laki yang dicintai istri-istrinya atau laki-laki yang dicintai pesundal? Tek 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 tek. Tuh loh. Itu ya diksinya semrawutan, mereka tersakiti, kondisi TV miskin di sana, udah lari ke luar negeri juga, tetap jadi gembel. Si Oten gak sadar diri, mau membandingkan Tuhannya sama Nabi. Nabi kami tak pernah terkutuk, hidup mulia dan bertanggung jawab. Mau dibandingkan dengan seorang pria tak pernah menafkahi hidup belas kasihan, dan dia adalah Tuhan meminta-minta dia, padahal dia Tuhan gak ada harga dirinya. Kok kalian menghina Nabi yang mulia, tak pernah terkutuk? Nabi kami punya istri-istri bertanggung jawab, berguna bagi peradaban. Daripada Tuhan tak bermanfaat bagi peradaban, malah merusak.
Ini siapa nih si Jai? Ada Tuhan turun ke bumi, rencana happy dia malah mati. Ting tidak trot. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.